pertama itu pengaruh dari ketinggian. Semakin tinggi dataran tinggi, semakin tinggi tingkat kerontokan. Ya, itu semua berbanding lurus ya. Artinya gincu pun akan semakin rontok ketika dataran tinggi. Nah, yang kedua itu harum manis tingkat kerontokannya itu paling tinggi dibandingkan dengan gedong gincu sama yang paling tahan gedong gincu. Nah, itu terbukti ketika kita panen terus disimpan. Nah, itu di pangkal batangnya itu banyak hitam-hitam tuh. Iya. Itu harum manis paling cepat, seminggu itu udah paling cepat busuk. Nah, itu biasanya itu faktornya karena jamur-jamur antraknos. Nah, antraknos itu biasanya itu dari ininya tuh udah kelihatan. Udah ada jamur. Nih, kayak gininya tuh. Jamur-jamur. Nah, iya biasanya kan terbawa sini. Nanti kan yang hitam-hitam ini antraknos nih. Makanya kita perlu penyemprotan fungisida. Fungisida biasanya lebih intens kalau harum manis. Nah, terus ada juga faktor kerontokan karena tingkat stres. Ini kan kerontokan tuh ada dua faktor, utama karena penyakit, karena stres. Stres itu kan karena cuaca. Nah, karena cuaca kita bisa main hormon nanti. Hormon itu tentunya tidak sembarangan dosis, harus dosisnya yang tepat. Ya. Kalau sembarangan dosis bisa rontok malah Rontok semua. semua. Berarti fungisida sama hormon. Iya, kemungkinan. Fungisida untuk matiin si antraknos. Iya, antraknos ya, untuk antraknosnya. mengurangi tingkat serangannya si antraknos. Si hormon untuk? Si hormon untuk supaya dia tidak stres. Oh. Jadi kan ketika tanaman stres itu menghasilkan zat etilen lebih tinggi dibandingkan tanaman yang tidak stres. Etilen itu fungsinya untuk mematangkan. Ketika dia matang, buahnya belum siap, dia rontok. Yang kita butuhkan adalah hormon antinya etilen. Antinya etilen itu ya GA3. Nah, tapi dosisnya harus sangat tepat. Sangat tepat. Nah, kalau waktu aplikasinya gimana? Nah, Pak Sadili, apakah masih bunganya bagaimana atau jadi bagaimana? kalau Untuk bermain mencegah antraknosnya dulu. Kalau antraknos biasanya dari awal pembungaan. Bisa dari sebelum pembungaan bisa untuk mengurangi tingkat serangan di daun. Nah, itu intensitasnya berapa hari sekali? Itu biasanya kalau petani pada umumnya itu seminggu sekali. Sampai kapan terakhir dia nyentuh? Sampai sebelum panen. Jadi rontok ini bukan karena akibat air hujan yang rontokin atau angin yang rontokin? Ya bisa, ada Bisa kemungkinan juga cuma itu. kecil. Kecil. Ini kan masih kecil kan ibarat bayi lah istilahnya, dia masih rawan jatuh lah istilahnya. Belum bisa pegangan kencang kan. Nah, ketika tanaman stres menghasilkan hormon etilen lebih tinggi, dia lepas. Detach dari tanamannya dia. Lepas. Kalau hormon itu masuk sekali doang atau berkali-kali dia juga? usahakan pada pada full bloom, bunga penuh. Masa bunga penuh nih. Semprot deh itu 2 minggu sekali aplikasi. Boleh dicampur sama fungisida? Boleh. Karena penyakitnya awalnya dari daun ini, Pak. Nanti dia Ini ya. ketika hujan turun ke ini. Pasti tuh, iya. Jamurnya, spornya. Jamurnya. Nanti dari bunga ketika bentuk buah dia sudah nempel di pangkal batang ini. Sini ya, hitamnya. Nah, ketika mateng itu dia langsung busuk. Jadi makanya jangan heran kenapa kok mangga yang sudah dipanen kok busuk. Nah, itu sebenarnya karena penyakit, Pak. Karena penyakit itu sudah ada Nempel. bawaan dari pada saat di. Ya pada umumnya bilang petani itu bilangnya buah patek. Ya, Iya, betul. memang patek. Betul, patek. Memang patek. Antraknos itu pateknya. Jadi cirinya kalau kena patek biasanya kulitnya melengkung ke belakang, melengkung ke dalam. Beda sama yang busuk, Agak kering. busuk lembab, itu beda lagi Pak jamurnya, Pak. Kalau petani rata-rata pakai fungisida, aman nggak sih dikonsumsi manusia? Sangat aman. Di negara-negara manapun untuk semua pisang, apel, semua buah yang diekspor itu tidak mungkin tidak diaplikasi fungisida, tidak mungkin. Jadi aplikasinya itu setelah dicuci, direndam dengan larutan fungisida. Karena untuk perjalanan jauh apa sih supaya jamur yang sudah ada di buah ini tidak berkembang. Gitu. Jadi bisa kita katakan aman karena itu memang sudah melalui rekomendasi untuk ekspor segala. Karena memang jamur antraknos atau patek ini bukan hanya pada saat berbunga, dari mulai berbunga sampai ke pasca panen, sampai pengiriman itu semua ada pisang, mangga, apel, jeruk, itu semua kemungkinan kena patek. Jadi kalau mangga yang ada tompel-tompel hitamnya Ya, itu itu patek, ya? patek. Jadi bukan hanya cuma di cabai patek ya Pak? Bukan. Di mangga juga ada kan? Iya. Kalau patek ini momok di cabai Pak, ya kan? Betul, iya, karena ini kurang diperhatikan aja, karena kan setelah dipanen dijual langsung nggak ketahuan. Cabai juga setelah dipanen dikirim ke pasar itu rata-rata kena patek. Walaupun yang kelihatannya tadinya mulus setelah di pasar karena gesek-gesekan ketular. Oh, oke. Iya.
gitu. Karena kan masih terjadi metabolisme kan, walaupun barang ini sudah buah ini sudah dipanen, tapi masih terjadi metabolisme, maka jamur ini masih berkembang. Ya, jadi kalau teman-teman makan mangga, walaupun di kebun diaplikasikan fungisida dan hormon GA3, itu masih terbilang relatif aman ya Pak, aman dikonsumsi. Aman. Jadi di dalam dunia perpesidaan itu ada yang namanya PHI. PHI itu post harvest interval. Post harvest interval itu setiap produk yang disemprotkan itu memiliki nilai PHI. Selagi PHI-nya umpamanya panennya 2 minggu lagi, nilainya 2 minggu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Tapi kalau umpamanya PHI-nya 2 minggu, kita semprotkan 3 hari sebelum panen, nah itu masih bermasalah. Nah, insektisida cenderung nilai beracunnya itu lebih tinggi, paling tinggi di antara pestisida yang lain. Kalau fungisida bisa kita katakan paling rendah lah ya, paling rendah. Berarti artinya masih sehat. Nah Pak, berarti penggunaan insektisida nih kalau saya lihat ya, tadi ada beberapa yang kena kutu kutu dompol ya, kutu dompol itu boleh terakhir berarti anggap nih di mangga arum manis saja kasusnya. Dia nyemprot mencegah kutu dompol tuh paling efektif bagaimana sih gitu? Berapa hari sebelum panen gitu terakhirnya? Ya kalau kita sih yang paling umum ya general itu adalah 1 minggu. 1 minggu? Ya 1 minggu sebelum panen. Ya 1 minggu sebelum panen itu sudah nggak ada penyemprotan insektisida yang relatif toksisitasnya tinggi. Tapi kalau untuk beberapa insektisida yang biological atau itu bahkan nggak ada PHI-nya. Boleh disemprotkan itu sehari sebelum panen. Ya, di kita kan karena emang pohonnya tinggi-tinggi, jadi sistem semprot tuh Pak, jadi nggak pakai nozzle yang sprayer biasa gitu. Di sini pakainya steam, jadi pakai steam yang pakai gawat itu disambung, nanti disemprot ke atas. Pertanyaan saya itu tadi, berdampak tidak kalau misalkan untuk bunga dengan sistem sprayer yang pakai pakai steam tadi. Ya, yang pasti berdampak Pak, dimanapun yang namanya tekanan, dan ketika tanaman itu fase berbunga itu kan rentan ya. Dia istilahnya ketahanan terhadap tekanan, terhadap goyangan itu sangat rentan sekali. Sama kayak kandungan manusia, kalau masih dalam fase kandungan kan tidak boleh lari-lari si manusianya. Ini juga sama, tetap ada pengaruh, cuma ketika kita di treatment fungisida dengan tanpa fungisida dan treatment hormon seperti gibberellic acid, itu tentunya dia akan lebih tahan. Ya. Tentunya penggunaan nozzle yang paling lembut. Kabut ya? Iya, mengabutnya itu karena kan bidang ini kan sangat kecil gitu kan. Supaya dia nempel kan. Kalau bidangnya butirannya terlalu besar, ini cenderung rontok, angin. Jatuh gitu. Nah, menarik. Ini kan lagi angin besar, Pak. Jam berapa sih nyemprot supaya dengan nozzle yang lembut tadi, pengaruh angin juga nggak kayak gini kan? Kalau pakai kayak gini nyemprot mungkin nggak efektif Pak, anginnya kemana-mana. Jam berapa Pak biasanya? Jadi kalau tidak ada patokan jam sebenarnya, tidak ada patokan jam ini. Tapi patokannya adalah satu, tentunya tidak panas terik. Kenapa? Karena ngindarin penguapan. Yang kedua, angin. Kalau angin sudah bisa menggoyangkan tanaman, itu bukan ideal ini. Pada saat nggak ada angin juga nggak boleh. Jadi kenapa? Karena butiran semprot itu harus membentuk turbulen. Turbulen itu putaran. Sprayer kan begini. Nah dia harus ada sedikit angin. Sedikit angin. Tapi kalau sudah seperti ini bukan hal yang ideal. Nah setiap daerah kan karakternya berbeda-beda nih. Jamnya beda-beda. Jamnya juga berbeda-beda. Sekian obrolan kita di bawah pohon mangga. Teknik tentang budidaya mangga arum manis yang ada kendalanya tadi udah dijelasin. Salam untuk para petani mangga di Indonesia lainnya. Di sini bersama kelompok tani Kiara. Ayo bertani sekarang.